Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Novita Lutfi Kurniawati, yang pada video kali ini akan belajar tentang sistem reproduksi manusia part 2. Yuk, udah dicek. Warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya semua nih? Kali ini kita akan belajar tentang sistem reproduksi manusia yang part kedua ya. Sebelumnya, jangan lupa baca doa dulu biar kita semakin semangat. Ya, langsung aja kita cek. Nah, ini daftar isinya. Di part 1 kita sudah membahas tentang pengertian sistem reproduksi manusia, organ-organ sistem reproduksi manusia, kemudian kita udah membahas tentang proses fertilisasi dan pertumbuhan dan perkembangan embrio. Pada video part 2 ini, kita akan membahas tentang tahapan pertumbuhan dan perkembangan manusia, kemudian ada siklus haid dan penyakit, dan bagaimana cara menjaga kesehatan organ reproduksi. Yuk, langsung aja. Yang pertama, kita bahas dulu tahapan pertumbuhan dan perkembangan manusia. Pada video kali ini, yang pertama kita bahas adalah tahapan pertumbuhan dan perkembangan manusia. Di video pertama, kita sudah membahas bagaimana caranya sel telur dan sel sperma bertemu dan menjadi zigot. Nah, zigot tersebut akan bertumbuh dan berkembang menjadi yang namanya embrio. Kemudian embrio akan tumbuh lagi menjadi bayi yang ada di dalam perut. Kemudian setelah dilahirkan, bayi tersebut akan seperti ini. Nah, kemudian setelah dari tahapan bayi akan masuk ke tahapan balita. Nah, setelah tahapan balita akan masuk ke tahapan remaja. Remaja akan mengalami tahapan terus hingga dewasa, kemudian dewasa matang dan menjadi lansia. Nah, pada proses ini kita atau kalian itu akan melewati masa dari anak-anak menjadi remaja, yaitu akan melewati masa pubertas. Nah, pada pubertas tersebut akan terjadi perubahan fisik pada pria dan wanita saat masa pertumbuhan dan perkembangan. Oh ya, di sini Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu perbedaan antara pertumbuhan dan perkembangan. Jika pertumbuhan itu tidak akan balik lagi ke ukurannya, ke masa kecilnya. Jadi misalkan kalian yang tadinya tingginya segini, terus mengalami terus pertumbuhan, jadi tingginya segini, jadi tambah tinggi lagi. Nah, kalian nggak akan bisa nih dari tingginya segini menjadi makin kecil, itu nggak bisa. Nah, itu yang namanya pertumbuhan. Sedangkan kalau perkembangan itu lebih ke psikologis. Jadi misalkan kalian waktu masih kecil, kalau kena bola sakit, aduh sakit gitu kan, terus kalian nangis misalkan, nangis. Nah, terus kalian udah lebih dewasa lagi, kena bola cuma paling aduh gitu doang. Tapi nanti kalau misalnya kalian di masa lansia atau sudah dewasa lebih ke atas, kalian kena bola bisa balik lagi menjadi nangis. Nah, kayak gitu. Jadi kalau pertumbuhan itu tidak akan balik lagi ke masa awal gitu. Jadi kalian tinggi ya, lebih ke tinggi. Jadi kalau tinggi badannya segini, terus kalian tambah tumbuh tinggi, nggak akan kalian bisa balik lagi dari tinggi menjadi kecil, gitu nggak bisa. Tapi kalau perkembangan lebih ke psikologis, jadi lebih ke rasanya. Tadinya rasa-rasa waktu masih kecil agak baper, kemudian dewasa udah lebih dewasa lagi sifatnya, tapi nanti di masa lansia akan mudah baper lagi, kayak gitu. Oke, lanjut. Nah, di sini sudah Ibu bilang ada masa pubertas, yaitu dari masa remaja atau anak-anak ke masa dewasa. Nah, di sini ada perubahan fisik laki-laki pada masa pubertas, yaitu ada jakun membesar, dada membidang dan bahu melebar, kemudian tumbuh tinggi dan besar, suara berubah, tumbuh rambut di beberapa area dan mimpi basah. Oke, kemudian masuk ke perubahan fisik perempuan pada masa pubertas. Nah, ini yang pertama ada perubahan payudara, ada suara lebih nyaring, kemudian yang ketiga perubahan postur tubuh, kemudian yang keempat tumbuh rambut di beberapa area,
Yang kelima, menstruasi, dan yang keenam, pinggul mulai membesar. Oke, coba dicek yang perempuan dan prianya apakah sudah mulai masuk ke masa pubertas atau tidak. Ayo, lanjut. Sekarang kita masuk ke siklus menstruasi. Nah, siklus menstruasi ini bagi yang perempuan nih atau yang wanita, kita akan melewati 4 fase. Yang pertama yaitu fase menstruasi. Ketika sel telur yang dilepaskan tidak dibuahi, maka sel telur mati dan darah akan keluar. Maksudnya seperti ini. Jadi, ketika fase menstruasi, ovarium kalian di situ penuh. Nah, kemudian ovarium tersebut akan ada masanya keluar menuju uterus atau menuju rahim. Nah, saat sel telur tidak bertemu dengan sel sperma atau tidak dibuahi, maka sel telur tersebut akan mati. Nah, karena sudah mati, sel telur tersebut dia akan keluar bersama darah. Nah, itu mulai dah tuh fase menstruasi yang pertama. Oke, kemudian yang kedua ada fase folikuler, yaitu hormon merangsang indung telur untuk menghasilkan 5-20 kantong kecil. Nah, kantong kecil ini namanya folikel. Nah, tadi ketika sel telur dan darah sudah keluar, jadi ovariumnya akan kosong kan? Nah, ketika ovarium sudah mulai kosong, sudah tidak ada sel telurnya, hormon yang ada di tubuh wanita akan mulai merangsang kayak memberikan informasi. Nih sel telurnya, ovariumnya kosong nih, ovariumnya kosong, perlu diisi dengan sel telur gitu. Nah, jadi hormon tersebut akan mulai memproses untuk adanya sel telur di kantong kecil itu. Nah, kantong kecil itu namanya folikel. Setelah melewati fase itu, selanjutnya ada fase yang ketiga, yaitu ada fase ovulasi. Nah, di masa ovulasi ini, sel telur yang sudah matang akan bersiap keluar dari ovarium dan siap untuk dibuahi. Nah, jadi gini, di fase yang kedua tadi kan fase folikuler ya. Nah, di fase folikuler itu hormon itu memberi informasi. Jadi kayak, nih, ayo, sel telurnya sudah kosong nih, ayo, sekarang diisi gitu kan. Nah, kemudian sel telurnya udah mulai berkembang, tumbuh dan udah mulai siap matang. Nah, udah siap mulai matang, dia akan mulai untuk keluar ke dalam rahim. Selanjutnya ke fase yang keempat, yaitu ada fase luteal. Nah, di sini setelah folikel melepaskan sel telur, zat ini berubah menjadi korpus luteum yang membuat lapisan uterus akan menebal. Nah, tadi kan di fase ovulasi itu sel telurnya udah bersiap untuk keluar. Nah, kemudian akan keluar kan? Setelah sel telurnya sudah dikeluarkan, yang namanya kantong, nih folikelnya akan berubah menjadi korpus luteum yang akan membuat lapisan uterus menebal. Pada fase ini akan mulai mengalami PMS atau pramenstruasi. Nah, di fase ini perempuan biasanya lebih baper, lebih kayak emosi, terus lebih ntar tahu-tahu kayak sedih padahal nggak ada apa-apa, atau mungkin tahu-tahu senang gitu. Terus karena di situ memang ada hormon yang mempengaruhi psikologis. Kemudian karena terus di perut kayak mulai ada kram-kram, atau misalnya di punggungnya sakit atau gimana. Tapi itu relatif, nggak semua wanita mengalami itu. Ada yang mengalaminya parah atau tidak. Nah, ini di fase luteal. Selanjutnya kita lihat penggambarannya di sebelah sini. Nah, di sini nih, ini yang fase pertama, berarti fase menstruasi. Nah, di sini kan nih sel telurnya mulai keluar. Nah, kemudian ada yang fase kedua, yaitu fase folikel. Nah, fase folikel sini udah mulai kosong kan di sini. Di sini kemudian ovariumnya sudah mulai sini kosong. Jadi kayak hormonnya udah kasih info. Ovarium kosong. Jadi diisi deh sama sel telurnya akan. Nah, terus di sini nih. Di sini sel telurnya sudah mulai siap matang nih. Nah, kalau sudah mulai matang, uterus akan mulai menebal. Nih, dia udah kayak tanda-tanda, oh ini sel telur akan mulai lewat nih, jadi kita harus persiapin jalan, seperti itu. Kemudian fase yang keempat yaitu fase luteal. Nah, fase luteal nih dinding-dinding uterusnya sudah mulai menebal, jadi udah mulai kayak sakit kram-kram atau gimana gitu, dan di fase itu.
Oke, sekarang lanjut ke penyakit dan kesehatan pada sistem reproduksi manusia. Jadi kita di sini akan belajar bagaimana penyakit sistem reproduksi manusia dan bagaimana cara menjaga kesehatan pada reproduksi manusia. Oke, lanjut. Nah, di sini ada macam-macam penyakit yang menyerang organ reproduksi, yaitu ada 6. Sebenarnya banyak penyakit-penyakitnya, cuma yang sering ditemui itu yang ini. Nah, ada namanya gonorea, yaitu kencing nanah. Sebelumnya rata-rata di sini penyakitnya itu disebabkan oleh jamur atau bakteri. Nah, ini yang pertama, gonorea, yaitu penyebabnya karena bakteri Neisseria gonorrhea. Nah, di sini penyebabnya bakteri ini ya. Jadi ingat, kalau ada penyakit gonorea mungkin karena bakteri ini nih namanya. Dari sini aja udah kelihatan ya, ada gonorea gitu ya. Kemudian yang kedua ada chlamydiasis, yaitu penyebabnya bakteri Chlamydia trachomatis. Nah, di sini karena bakteri ini. Kemudian ada sifilis, ada karena penyebabnya itu bakteri Treponema pallidum. Nah, kemudian yang keempat ada herpes genitalis, penyebabnya karena virus herpes atau simplex. Nah, herpes ini tuh kayak cacar, tapi cacarnya di bagian organ reproduksi gitu. Kemudian ada candidialis atau keputihan. Biasanya di sini yang mengalami adalah perempuan. Itu karena penyebabnya jamur Candida albicans. Nah, gitu. Nah, yang keenam ada AIDS. AIDS ini lebih menyerang imun. Penyebabnya karena virus HIV. Nah, jadi kalau yang AIDS ini itu karena imunnya manusia atau orang yang terkena AIDS itu diserang sama virus HIV. Diserang terus, orang yang kena AIDS akan lama-lama dalam waktu kurun tahun akan semakin kurus seperti itu. Oke, lanjut. Nah, ini masuk ke bagian bagaimana cara menjaga kesehatan organ reproduksi. Nah, ini penting nih untuk kalian. Oke, yuk yang pertama. Yang pertama adalah menjaga kebersihan organ reproduksi bagian luar. Jadi sesudah buang air kecil atau sesudah buang air besar, kalian harus dicuci organnya, jadi biar bersih gitu kan dari luar gitu. Jangan sampai lembab. Kemudian yang kedua, mengonsumsi makanan yang higienis dan cukup nutrisi. Ya, sebagaimana kita tahu, makanan yang masuk ke dalam tubuh kita itu harus higienis dan cukup nutrisi. Jadi makannya itu harus ya yang banyak vitaminnya gitu kan, banyak seratnya, banyak ya mineralnya biar tubuh kita tetap fit. Oke? Lanjut yang ketiga, yaitu mengenakan pakaian dalam berbahan katun yang dapat menyerap keringat. Nah, jadi kalau misalnya kita kayak habis olahraga atau habis lari kan semua badan kita keringetan nih, kan keringetan karena kita semua punya pori-pori kan. Nah, pori-pori, nah itu otomatis keringat akan keluar sebagai bentuk peluapan atau pengelepasan panas. Nah, makanya butuh pakaian dalam yang berbahan katun biar pakaian tersebut menyerap keringat-keringat kita. Oke, yang keempat yaitu adalah tidak melakukan hubungan seks bebas. Jadi ini penting banget buat kita, jangan melakukan hubungan seks bebas atau yang tidak melakukan hubungan yang bukan muhrimnya gitu ya. Jadi kita harus ya nikah dulu baru melakukan hal tersebut. Oke? Jangan aneh-aneh, oke? Kemudian yang kelima, tidak mengenakan celana yang terlalu ketat karena dapat menyebabkan peradangan organ reproduksi. Coba kalau misalnya kayak gini, kalian pakai pakaian yang ketat, ini kan misalnya ketat banget nih, otomatis aliran darah kalian akan tersumbat, jadi nggak lancar jalannya nih, peredaran darah kalian. Nah, makanya nggak boleh pakai pakaian yang terlalu ketat. Nah, terutama untuk celana bagian dalam, begitu ya. Oke, terima kasih. Nggak gitu. Oke, sekian dulu video kali ini. Lupa mau ngomong apa ya? Ntar dulu. Santuy, aku yang edit santuy. Santuy aja sih. Yang punya juga di kamu. Oke. Terima kasih. Nggak gitu. Sekian video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Nanti untuk penugasan ada di Google Form ya. Nanti akan diinfokan lebih lanjut. Oh ya, jangan lupa
Kalau ada yang ingin ditanyakan bisa diketik aja nanti di Google Form. Misalkan, Ibu saya kurang ini nih, kurang paham ini, bisa diketik. Jadi di pertemuan selanjutnya bisa kita bahas. Oh ya, jangan lupa tetap semangat, makan makanan yang sehat, dan jangan lupa pakai masker dan cuci tangan ya. Dadah, sampai bertemu lain kali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.